Terima kasih Anda masih bersama kami dalam News on the Spot. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang gugatan terhadap Undang-Undang Pilkada yang dimohonkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang menolak cuti selama kampanye. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Kezia Netaria dan juru kamera Tika Harahap langsung dari Gedung MK Jakarta Pusat. Ya, Kezia, apa agenda sidang yang akan digelar hari ini? Ya, Elisa, selamat siang. Kami dapat informasikan bahwa sidang gugatan Ahok terkait dengan hak cuti kampanye baru saja selesai, dan ini memang tidak seperti sidang yang lalu bahwa sidang berakhir dengan cukup lama, akan tetapi sidang hari ini baru saja mulai pukul 11 siang tadi dan baru beberapa menit yang lalu sidang sudah selesai. Untuk agenda sendiri hari ini adalah agendanya mendengarkan keterangan dari pihak terkait. Seperti yang mungkin sudah diketahui sebelumnya bahwa ada dua pihak yang mengajukan diri kepada MK untuk dijadikan pihak terkait dengan kasus Ahok yang mengajukan gugatan terhadap cuti kampanye, yaitu yang pertama adalah Yusril Iza Mahendra. Di sini Yusril mengaku atau mengajukan diri sebagai pihak terkait karena kaitannya bahwa dia adalah seorang yang kemungkinan besar akan mengajukan diri sebagai calon kepala daerah atau calon gubernur DKI 1 dalam Pilkada 2017 mendatang. Selain itu, Yusril juga mengatakan bahwa dirinya adalah merupakan seorang ahli atau pakar dari hukum tata negara. Yang pihak kedua adalah Habibur Rahman. Habibur Rahman di sini mengajukan diri sebagai pihak terkait karena dirinya adalah seorang advokat yang sudah terbiasa dalam menangani kasus-kasus yang terkait dengan pilkada. Jadi hari ini adalah mendengarkan keterangan dari kedua pihak terkait tersebut. Elisa. Apa saja keterangan yang disampaikan oleh Yusril Iza Mahendra dan juga Habibur Rahman dalam persidangan di MK hari ini? Ya, Elisa, intinya dari apa yang disampaikan oleh Yusril dan Habibur Rahman adalah hal yang senada bahwa mereka berdua, keduanya menolak gugatan yang diajukan oleh Basuki Cahayapurnama, bahwa mereka menyatakan bahwa cuti kampanye adalah sebuah keharusan yang harus dipenuhi oleh calon gubernur petahana yang ingin melanjutkan diri atau yang ingin lanjut dalam pemilu kada yang berikutnya. Selain itu, tadi juga Yusril sempat mengatakan bahwa dia membahas apa yang pernah dikatakan oleh Basuki Cahayapurnama sebelumnya, bahwa Basuki pernah mengatakan bahwa jika presiden saja tidak cuti, bahwa gubernur juga tentu saja bisa tidak cuti. Akan tetapi di sini Yusril mengatakan bahwa jabatan presiden dan gubernur adalah jabatan dan konteks yang berbeda, sehingga ini tidak bisa dibandingkan. Selain itu juga tadi Yusril sempat menyinggung bahwa tidak ada tafsiran yang keliru atau tafsiran yang salah terkait dengan Undang-Undang Nomor 10 dari tahun 2016 pasal 70 tentang cuti kampanye pimpinan kepala daerah, bahwa di sini tidak ada tafsiran yang keliru bahwa cuti merupakan keharusan dan bukan hak opsional. Bahkan Yusril tadi sempat mengatakan adanya penafsiran a contrario. Di sini menyatakan bahwa jika MK mengabulkan gugatan dari Basuki Cahayapurnama, yaitu bahwa cuti bisa dijadikan sebuah pilihan, di sini artinya MK juga menjadi badan legislatif yang bisa mengubah sebuah peraturan negara atau sebuah undang-undang negara, dan ini menyalahi aturan MK bahwa hanya Presiden dan DPR saja yang bisa mengubah sebuah aturan. Nah, selain itu, Elisa, dapat kami sampaikan karena sidang sudah berakhir, tadi Basuki Cahayapurnama juga sempat mengatakan atau sempat mengeluarkan opininya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Yusril dan Habibur Rahman dalam sidang yang tadi baru saja terjadi. Bahwa di sini Basuki Cahayapurnama, maksud kami, meragukan motif daripada Yusril Iza Mahendra, mengapa dia selalu menjadi pihak yang bertentangan dengan Basuki Cahayapurnama. Dan untuk lebih jelasnya, kami memiliki kutipan wawancara kami dengan Basuki Cahayapurnama. Pas-pasan nyusun APBD. Nah, saya tidak tahu apakah dia punya kepentingan supaya saya nggak bisa ngawasin bagus APBD, karena kasus UPS saja Pak Yusril membela yang nilep, udah jelas tersangka. Kasus Bantar Gebang ngabisin duit banyak, dia juga bela. Ya, Lisa, tadi Majelis atau Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa sidang akan dilanjutkan berikutnya dengan mendengarkan keterangan dari saksi ahli yang diajukan oleh pemohon, dan ini akan digelar kira-kira minggu depan tanggal 26 September. Kembali ke Elisa di studio.
Ya, sementara itu terkait gugatan cuti kampanye yang dilayangkan ke MK, Ahok menyatakan dirinya akan mengambil cuti kampanye jika permohonannya ditolak oleh MK. Ya, sebelumnya Ahok menyatakan tidak akan cuti kampanye karena ingin fokus mengurus rancangan APBD DKI Jakarta. Ahok melayangkan gugatan uji materi undang-undang tentang pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Ahok menilai materi di dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa selama masa kampanye pemohon wajib mengajukan cuti. Sedangkan menurut Ahok, dirinya yang sedang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta memiliki tanggung jawab untuk memastikan program dan penganggaran dapat terlaksana. Namun, Ahok bersedia untuk cuti jika gugatan uji materi yang dia layangkan ditolak oleh MK. Cuti dong. Cuti kan enak, nggak usah bangun pagi. 4 bulan lagi kan. Kerjanya makan, nonton. Selamat siang pemirsa, inilah headline news pukul 12 waktu Indonesia Barat. Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama kembali menjalani sidang di Mahkamah Konstitusi terkait judicial review soal cuti kampanye. Untuk pertama kalinya, agenda sidang mendengarkan keterangan pihak ketiga. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan reporter Nadia Atmaji langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Selamat siang Nadia, siapakah pihak ketiga yang memberikan keterangan pada sidang judicial review cuti kampanye kali ini? Nadia? Widya, pihak ketiga atau pihak terkait yang memberikan keterangan pada judicial review yang diajukan oleh Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama terkait cuti kampanye kali ini adalah Yusril Iza Mahendra. Pada jawaban yang ia berikan ini, ia menyatakan bahwa pasal 70 yang digugat oleh Ahok ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga tidak multitafsir. Yusril menekankan di bagian awal persidangan, di bagian awal tanggapannya bahwa dirinya mempunyai legal standing atau berkualifikasi memberikan keterangan karena ia merasa dirugikan jika Ahok tidak cuti kampanye pada pilkada mendatang. Dikarenakan Yusril juga berencana untuk menjadi calon gubernur pada pilkada 2017 mendatang. Yusril telah menyiapkan 12 lembar tanggapan ini dan ia juga menganalisis bahwa pasal 70 ini tidak bertentangan dengan pasal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pasal 18 ayat 4 yang menyatakan norma pilkada wajib dilangsungkan secara demokratis. Jika Ahok cuti kampanye menurut Yusril tidak akan berdampak pada pilkada yang tidak demokratis. Kemudian ia juga menganalisis soal pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur norma bahwa warga negara sama kedudukannya di dalam pemerintahan. Dalam posita atau gugatan Ahok dinyatakan bahwa ia membandingkan antara cuti petahana gubernur dengan presiden. Dalam hal ini presiden tidak wajib untuk, tidak ada ketentuan untuk cuti, sementara gubernur harus cuti. Maka Ahok menilai bahwa gubernur ini juga sama, tidak perlu cuti seperti presiden. Dan Yusril menyatakan bahwa perbandingan antara gubernur dengan presiden ini tidaklah relevan karena masing-masing jabatan ini mempunyai tanggung jawab dan juga besaran tanggung jawab yang berbeda. Maka sekali lagi Yusril menekankan bahwa gugatan yang diajukan oleh Ahok ini tidak mempunyai relevansi dan juga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan ia meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tidak menerima gugatan dari Gubernur Petahana Ahok. Setelah Yusril Iza Mahendra, kemudian ada keterangan dari pihak ketiga yang juga sama-sama secara inisiatif sendiri mengajukan diri untuk memberikan keterangan dalam Mahkamah Konstitusi ini, yaitu Habibur Rahman yang merupakan pengurus dari Gerindra di bagian advokasi. Sidang saat ini masih berlangsung dan saat ini sedang ada keterangan yang diberikan oleh advokat. Widya. Ya, Nadia, apakah Anda melihat ada persiapan khusus dari Ahok dalam menjalani sidang kali ini, Nadia? Sebelum Gubernur Petahana Ahok masuk ke gedung Mahkamah Konstitusi, kami sempat menanyakan apakah ada persiapan khusus. Namun menurut keterangannya, ia tidak memiliki persiapan khusus karena kali ini
Yang dilakukan di dalam persidangan ini hanyalah mendengarkan keterangan pihak ketiga atau pihak terkait. Dalam hal ini adalah Yusril Iza Mahendra dan juga Habibur Rahman. Ia lebih lanjut akan mempelajari apa saja tanggapan atau jawaban dari pihak terkait ini untuk kemudian dijawab kembali pada sidang berikutnya, karena sidang berikutnya ini adalah mendengarkan keterangan ahli yang diajukan oleh pihak Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama. Untuk sementara demikian dari Gedung Mahkamah Konstitusi, Widya, kembali ke studio. Yaitu bahwa cuti bisa dijadikan sebuah pilihan. Di sini artinya MK juga menjadi badan legislatif yang bisa mengubah sebuah peraturan negara atau sebuah undang-undang negara, dan ini menyalahi aturan MK bahwa hanya Presiden dan DPR saja yang bisa mengubah sebuah aturan. Nah, selain itu, Elisa, dapat kami sampaikan karena sidang sudah berakhir, tadi Basuki Cahayapurnama juga sempat mengatakan atau sempat mengeluarkan opininya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Yusril dan Habibur Rahman dalam sidang yang tadi baru saja terjadi. Bahwa di sini Basuki Cahayapurnama, maksud kami, meragukan motif daripada Yusril Iza Mahendra, mengapa dia selalu menjadi pihak yang bertentangan dengan Basuki Cahayapurnama. Dan untuk lebih jelasnya, kami memiliki kutipan wawancara kami dengan Basuki Cahayapurnama. Pas-pasan nyusun APBD. Nah, saya tidak tahu apakah dia punya kepentingan supaya saya nggak bisa ngawasin bagus APBD, karena kasus UPS saja Pak Yusril membela yang nilep, udah jelas tersangka. Kasus Bantar Gebang ngabisin duit banyak, dia juga bela. Ya, Lisa, tadi Majelis atau Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa sidang akan dilanjutkan berikutnya dengan mendengarkan keterangan dari saksi ahli yang diajukan oleh pemohon, dan ini akan digelar kira-kira minggu depan tanggal 26 September. Kembali ke Elisa di studio. Ya, sementara itu terkait gugatan cuti kampanye yang dilayangkan ke MK, Ahok menyatakan dirinya akan mengambil cuti kampanye jika permohonannya ditolak oleh MK. Ya, sebelumnya Ahok menyatakan tidak akan cuti kampanye karena ingin fokus mengurus rancangan APBD DKI Jakarta. Ahok melayangkan gugatan uji materi undang-undang tentang pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Ahok menilai materi di dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa selama masa kampanye pemohon wajib mengajukan cuti. Sedangkan menurut Ahok, dirinya yang sedang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta memiliki tanggung jawab untuk memastikan program dan penganggaran dapat terlaksana. Namun Ahok bersedia untuk cuti jika gugatan uji materi yang dia layangkan ditolak oleh MK. Cuti dong. Cuti kan enak, nggak usah bangun pagi. 4 bulan lagi kan. Kerjanya makan, nonton. Selamat siang pemirsa, inilah headline news pukul 12 waktu Indonesia Barat. Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama kembali menjalani sidang di Mahkamah Konstitusi terkait judicial review soal cuti kampanye. Untuk pertama kalinya, agenda sidang mendengarkan keterangan pihak ketiga. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan reporter Nadia Atmaji langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Selamat siang Nadia, siapakah pihak ketiga yang memberikan keterangan pada sidang judicial review cuti kampanye kali ini? Nadia? Widya, pihak ketiga atau pihak terkait yang memberikan keterangan pada judicial review yang diajukan oleh Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama terkait cuti kampanye kali ini adalah Yusril Iza Mahendra. Pada jawaban yang ia berikan ini, ia menyatakan bahwa pasal 70 yang digugat oleh Ahok ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga tidak multitafsir. Yusril menekankan di bagian awal persidangan, di bagian awal tanggapannya bahwa dirinya mempunyai legal standing atau berkualifikasi memberikan keterangan karena ia merasa dirugikan jika Ahok tidak cuti kampanye pada pilkada mendatang. Dikarenakan Yusril juga berencana untuk menjadi calon gubernur pada pilkada 2017 mendatang. Yusril telah menyiapkan 12 lembar tanggapan ini dan ia juga menganalisis bahwa pasal 70 ini tidak bertentangan dengan pasal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pasal 18 ayat 4 yang menyatakan norma pilkada wajib dilangsungkan secara demokratis. Jika Ahok cuti kampanye menurut Yusril tidak akan berdampak pada pilkada yang tidak demokratis. Kemudian ia juga
menganalisis soal pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur norma bahwa warga negara sama kedudukannya di dalam pemerintahan. Dalam posita atau gugatan Ahok dinyatakan bahwa ia membandingkan antara cuti petahana gubernur dengan presiden. Dalam hal ini presiden tidak wajib tidak ada ketentuan untuk cuti, sementara gubernur harus cuti. Maka Ahok menilai bahwa gubernur ini juga sama, tidak perlu cuti seperti presiden. Dan Yusril menyatakan bahwa perbandingan antara gubernur dengan presiden ini tidaklah relevan karena masing-masing jabatan ini mempunyai tanggung jawab dan juga besaran tanggung jawab yang berbeda. Maka sekali lagi Yusril menekankan bahwa gugatan yang diajukan oleh Ahok. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam News on the Spot. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang gugatan terhadap Undang-Undang Pilkada yang dimohonkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang menolak cuti selama kampanye. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Kezia Netaria dan juru kamera Tika Harahap langsung dari Gedung MK Jakarta Pusat. Ya, Kezia, apa agenda sidang yang akan digelar hari ini? Ya, Elisa, selamat siang. Kami dapat informasikan bahwa sidang gugatan Ahok terkait dengan hak cuti kampanye baru saja selesai, dan ini memang tidak seperti sidang yang lalu bahwa sidang berakhir dengan cukup lama, akan tetapi sidang hari ini baru saja mulai pukul 11 siang tadi dan baru beberapa menit yang lalu sidang sudah selesai. Untuk agenda sendiri hari ini adalah agendanya mendengarkan keterangan dari pihak terkait. Seperti yang mungkin sudah diketahui sebelumnya bahwa ada dua pihak yang mengajukan diri kepada MK untuk dijadikan pihak terkait dengan kasus Ahok yang mengajukan gugatan terhadap cuti kampanye, yaitu yang pertama adalah Yusril Iza Mahendra. Di sini Yusril mengaku atau mengajukan diri sebagai pihak terkait karena kaitannya bahwa dia adalah seorang yang kemungkinan besar akan mengajukan diri sebagai calon kepala daerah atau calon gubernur DKI 1 dalam Pilkada 2017 mendatang. Selain itu, Yusril juga mengatakan bahwa dirinya adalah merupakan seorang ahli atau pakar dari hukum tata negara. Yang pihak kedua adalah Habibur Rahman. Habibur Rahman di sini mengajukan diri sebagai pihak terkait karena dirinya adalah seorang advokat yang sudah terbiasa dalam menangani kasus-kasus yang terkait dengan pilkada. Jadi hari ini adalah mendengarkan keterangan dari kedua pihak terkait tersebut. Elisa. Apa saja keterangan yang disampaikan oleh Yusril Iza Mahendra dan juga Habibur Rahman dalam persidangan di MK hari ini? Ya, Elisa, intinya dari apa yang disampaikan oleh Yusril dan Habibur Rahman adalah hal yang senada bahwa mereka berdua, keduanya menolak gugatan yang diajukan oleh Basuki Cahayapurnama, bahwa mereka menyatakan bahwa cuti kampanye adalah sebuah keharusan yang harus dipenuhi oleh calon gubernur petahana yang ingin melanjutkan diri atau yang ingin lanjut dalam pemilu kada yang berikutnya. Selain itu, tadi juga Yusril sempat mengatakan bahwa dia membahas apa yang pernah dikatakan oleh Basuki Cahayapurnama sebelumnya, bahwa Basuki pernah mengatakan bahwa jika presiden saja tidak cuti, bahwa gubernur juga tentu saja bisa tidak cuti. Akan tetapi di sini Yusril mengatakan bahwa jabatan presiden dan gubernur adalah jabatan dan konteks yang berbeda, sehingga ini tidak bisa dibandingkan. Selain itu juga tadi Yusril sempat menyinggung bahwa tidak ada tafsiran yang keliru atau tafsiran yang salah terkait dengan Undang-Undang Nomor 10 dari tahun 2016 pasal 70 tentang cuti kampanye pimpinan kepala daerah, bahwa di sini tidak ada tafsiran yang keliru bahwa cuti merupakan keharusan dan bukan hak opsional. Bahkan Yusril tadi sempat mengatakan adanya penafsiran a contrario. Di sini menyatakan bahwa jika MK mengabulkan gugatan dari Basuki Cahayapurnama,